Halo guys, sudah lama kita tidak jumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi di channel saya. Guys, video ini beda dengan video-video lainnya. Di video ini kamu banyak mendapatkan pengetahuan yang tidak kamu dapatkan dari manapun, sebab bukan hanya menyajikan hal-hal yang sifatnya menyeramkan atau menakutkan, tetapi lebih banyak kepada solusi bagaimana mengatasi hal-hal yang menakutkan atau menyeramkan atau hal-hal yang sifatnya mistis yang mungkin saja kamu alami, baik di hutan maupun di mana saja. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Sobat, apabila kita di dalam hutan lebat, tentu saja banyak hal-hal yang mungkin saja akan kita alami yang tidak kita duga sebelumnya. Bisa saja tiba-tiba suasana di dalam hutan akan menjadi gelap atau tiba-tiba gelap, sebab mendung di langit akan mempengaruhi keadaan di dalam hutan. Juga bisa saja terjadi hujan lebat, angin kencang, guntur, dan kilat. Hal ini tentu saja bisa mengubah suasana yang sebelumnya menyenangkan menjadi menyeramkan atau sangat menakutkan. Jika hujan lebat, apalagi hujan panas, maka makhluk halus, hantu, jin, setan, dan sebagainya akan berkeluaran, yaitu dari tempatnya, baik itu dari dalam hutan maupun dari pohon-pohon tua. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali berteduh yaitu di bawah pohon, sebab makhluk halus akan mudah atau sangat gampang melihat wujud kamu. Hantu, setan, jin, dan makhluk halus lainnya bisa saja kamu melihat wujud aslinya, tetapi bisa juga kamu hanya merasakan bahwa makhluk halus, jin, atau setan itu ada di dekat kamu, sehingga kamu akan dibuntutinya. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. 1. Memotong batang simpur atau batang patikala dan batang jenis pohon lainnya yang ada di dalam hutan. Memotong batang patikala ataupun batang simpur, ya tidak boleh seperti memotong kayu biasa, tetapi ya potonglah yaitu seperti di video ini, dengan maksud nanti pohon ini sangat gampang yaitu tumbuh. Jadi tumbuhan ini apabila kita potong dalam waktu sangat singkat, tumbuhan ini akan tumbuh kembali atau muncul tunasnya kembali, yaitu dari batang yang terpotong tadi. Dalam hitungan menit dia akan tumbuh kembali. Oleh sebab itu, apabila hantu, setan, ataupun jin, ataupun makhluk halus lainnya membuntuti kamu, kamu sudah tidak di tempat, dia akan melihat pohon ini atau tumbuhan ini. Dan apabila tumbuhan ini nyatanya sudah tumbuh, dia akan mengatakan, wah,
manusia yang akan kita goda atau yang akan kita takut-takuti sudah sangat jauh tempatnya, sudah jauh meninggalkan lokasi ini. Sebab pohon atau tumbuhan ini saja sudah tumbuh. Oleh sebab itu, lebih baik kita tidak mengejarnya karena akan percuma. Nah, inilah gunanya batang simpur ataupun batang patikala atau sejenisnya ini yang sangat gampang sekali ditemukan di dalam hutan. Oleh sebab itu dipotong runcing sehingga gampang tumbuhnya, dan inilah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengelabuhi hantu, setan, jin maupun makhluk halus lainnya di dalam hutan sehingga tidak membuntuti kita atau tidak menakut-nakuti kita. Dua, menggunakan lampu di kepala. Sobat, hutan, sungai, gunung, dan lain sebagainya biasanya ada penunggu. Oleh sebab itu, apabila kita masuk ke dalam hutan, ya hendaknya kita permisi dulu di hutan itu, sebab kita ingin mengambil sesuatu atau masuk ke wilayahnya atau lingkungannya. Tetapi apabila kita tidak pamit, kita masuk yaitu pada malam hari, yaitu di kegelapan malam, ya tentu saja makhluk-makhluk halus, jin, setan, dan lain sebagainya akan melihat langsung wujud kita. Dengan melihat langsung wujud kita, tentu hantu, jin, setan akan mengganggu siapa yang ada di lingkungannya, termasuklah manusia yang masuk ke dalam hutan. Untuk mengelabuhi hantu, setan, jin apabila kita di kegelapan malam di dalam hutan, sebaiknya kita menggunakan lampu yang kita pasang di kepala dengan tujuan yaitu supaya hantu, setan, jin tidak mampu menggoda kita atau takut pada kita. Dengan menggunakan lampu di kepala, hantu, setan, jin, dan makhluk halus lainnya biasanya menganggap bahwa manusia lebih hebat dibandingkan dia, sebab dengan adanya lampu itu dia menduga bahwa manusia memiliki mata yang lebih bagus atau lebih baik dibandingkan hantu, setan, dan jin yang mampu melihat sampai jarak jauh. Dan demikian hantu tidak akan mampu atau tidak mau mengganggu manusia yang menggunakan lampu di kepalanya. Guys, hantu sesungguhnya tidak takut pada api, apalagi jin. Jin sangat tidak takut pada api, dan malahan api menjadi mainannya. Tetapi sebaliknya, hantu, setan, jin takut apabila api dimasukkan di mulut. Sehingga apabila hantu, setan, jin melihat manusia memasukkan api, dalam hal ini rokok, yaitu ke mulutnya, maka hantu jin menganggap manusia lebih hebat dibandingkan dia, dan dia akan sangat ketakutan.
Demikian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.